Pemerintah terus bergerak dalam proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang ditargetkan pada 2024 mendatang. Setelah mengesahkan Undang-Undang IKN pada bulan Februari lalu, Presiden juga telah melantik kepala dan wakil kepala otorita IKN pada hari Kamis lalu. Lantas apa saja isu hoaks dan juga fakta-fakta terkait ibu kota negara? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Kita akan lihat hoaks yang pertama yang tersebar di tengah masyarakat. Ini ada beredar sebuah narasi bahwa era Presiden Soeharto tidak ada niat terkait pemindahan ibu kota negara. Ini tersebar hoaxnya, narasi ini beredar di media sosial Facebook pada tanggal 31 Januari 2022 lalu. Dari hasil penelusuran, klaim bahwa era Presiden Soeharto tidak ada niat pemindahan ibu kota negara adalah salah. Faktanya pemirsa, dari beberapa sumber menyebutkan bahwa Soeharto ini ternyata berencana akan memindahkan ibu kota ke Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada waktu itu. Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 97 tertanggal 15 Januari 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Nah, Kepres ini kemudian bagian dari persiapan Jonggol sebagai ibu kota negara. Namun sayang, niat Soeharto pada waktu itu tidak terlaksana lantaran dirinya lengser pada tahun 1998. Dan Kepres itu dicabut dengan Kepres nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruangan kawasan Jabodetabek, Puncak, dan juga Cianjur. Jadi informasi ini adalah hoax dan faktanya yang sudah saya sebutkan tadi. Dan hoax yang berikutnya terkait dengan ibu kota negara, ini beredar kabar yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo akan menjual sebagian pulau Kalimantan. Kabar hoax ini pemirsa beredar di media sosial Facebook, di mana dari akun tersebut mengunggah foto tangkapan layar sebuah artikel berita daring yang berjudul "Kita Bisa Jual Separuh dari Pulau Kalimantan". Dari hasil penelusuran, klaim bahwa Presiden Jokowi akan menjual separuh Pulau Kalimantan untuk membangun ibu kota negara baru adalah salah. Faktanya, judul artikel pada foto tangkapan layar ini tidak berdasar dan telah diganti dari artikel aslinya dengan klaim yang tidak berdasar pula. Jadi artinya judul ini bukan aslinya, artinya diganti. Nah, kita akan lihat hoax yang berikutnya. Kabar tentang suku Dayak yang mengusir dan menggagalkan proses pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Ini juga tersebar di media sosial melalui informasi berbentuk pamflet digital seperti ini. Nah, kabar tentang suku Dayak yang menggagalkan pembangunan ibu kota negara baru ini adalah salah. Faktanya, cuplikan video dalam kabar tersebut atau dalam pamflet digital tersebut memperlihatkan keributan pada bulan September tahun 2020 terkait penambangan emas di Desa Nanga, Kelampai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Timur. Jadi ini lagi-lagi adalah hoax dan faktanya ini adalah cuplikan video pada tahun 2020 lalu. Dan hoax berikutnya, hoax keempat, ini beredar sebuah video dengan narasi bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan program PKI pada tahun 1955. Di mana dalam video dengan narasi tersebut beredar lagi-lagi pemirsa di media sosial Facebook pada bulan September 2021 lalu. Nah, dari hasil penelusuran, klaim bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini merupakan program PKI pada tahun 1955 adalah salah. Faktanya pemirsa, ini adalah hoax lama yang kembali beredar di tengah masyarakat. Ini narasi senada sempat beredar pada bulan Agustus tahun 2019 lalu dan situs Kominfo memastikan narasi tersebut adalah hoax. Faktanya pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan keputusan pemerintah sebagai langkah untuk mengurangi beban di DKI Jakarta. Dan informasi ini masuk sebagai kategori hoax jenis misleading content atau konten yang menyesatkan. Di mana misleading ini terjadi akibat sebuah konten yang dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekan seseorang maupun kelompok. Nah, konten jenis ini pemirsa dibuat secara sengaja dan diharapkan mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak dari sang pembuat informasi. Ini adalah rangkuman hoax terkait dengan ibu kota negara. Nah, selantas apa saja fakta-fakta terkait ibu kota negara baru di Kalimantan Timur? Kita lihat bahwa ibu kota negara ini sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN di Kalimantan Timur. Dan undang-undang ini juga sudah disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 15 Februari 2022 lalu. Dan ibu kota negara baru disebut sebagai Nusantara. Nah, Nusantara atau IKN ini nanti merupakan pemerintah daerah setingkat provinsi yang dimana dalam menjalankan sistem pemerintahannya ini dijalankan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
Presiden Jokowi pada tanggal 10 Maret 2022 kemarin telah resmi melantik Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Doni Rahayu untuk periode 2022-2027. Nah, adapun kedudukan Kepala Otorita ini adalah setingkat dengan Menteri serta akan ditunjuk dan juga diangkat, termasuk diberhentikan langsung oleh Presiden setelah melalui konsultasi dengan DPR RI. Nah, fakta dari IKN berikutnya kita akan lihat di grafis berikutnya. Sebenarnya berapa luas dari ibu kota negara baru yang berada di Kalimantan Timur? Kalau kita lihat, ini dibagi ke dalam luas wilayah daratan dan juga luas wilayah perairan laut. Kita akan lihat untuk wilayah daratan terlebih dahulu. Ini luasnya sebesar 256.142 hektar. Kalau kita bandingkan dengan luasnya di ibu kota DKI Jakarta saat ini kurang lebih 3 kali lipatnya, pemirsa. Dan untuk wilayah perairan laut ini mencakup 68.189 hektar. Nah, untuk proses pembangunan ini dibagi menjadi dua. Pembangunan kawasan pembangunan IKN Nusantara ini mencakup seluas kurang lebih 199.962 hektar. Sementara untuk kawasan inti pusat pemerintahan akan mencakup sebesar 56.180 hektar. Kalau dua ini dijumlahkan akan menghasilkan sebesar wilayah daratan 256.142 hektar. Di grafis berikutnya kita akan melihat lagi deretan fakta apa saja yang akan dibangun di ibu kota negara baru kita di Nusantara. Yang pertama adalah pembangunan 100.000 rumah. Kementerian PUPR akan membangun 100.000 rumah. Adapun total target populasi yang akan tinggal di IKN Nusantara mencapai 320.000 orang hingga tahun 2045. Sehingga ini membutuhkan sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah. Dan Kementerian PUPR juga akan membangun bendungan yang diperlukan untuk menunjang pasokan air bersih bagi masyarakat yang ada di sana. Bendungan yang saat ini tengah dibangun adalah Bendungan Sepaku Semoy yang berada di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan Kementerian PUPR juga tengah mengerjakan proyek jalan tol dan juga drainase, di mana saat ini tengah mengerjakan proyek jalan lingkar Sepaku demi memperlancar akses dari Balikpapan ke pusat IKN. Nah, jalan lingkar ini dirancang sepanjang 5,77 km yang terbagi menjadi 3 segmen, yakni segmen 1 1,75 km, segmen 2 1,85 km, dan segmen 3 2,17 km. Dan yang juga akan dibangun pastinya adalah Istana Negara. Nah, komplek Istana Negara ini akan dibangun di lahan seluas 100 hektar. Dari sebelumnya 55 hektar yang nantinya mengakomodasi ruang terbuka hijau, ada nantinya botanical garden yang jauh lebih besar. Selain Istana Negara, kantor kementerian juga akan turut dibangun. Dan Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR juga akan membangun lahan fasilitas umum dan sosial yang ditargetkan seluas 8 hektar dan lahan kebun raya serta beberapa taman riparian seluas 300 hektar. Kemudian ada juga beberapa fasilitas umum dan juga sosial. Nah, fakta berikutnya kita akan melihat lagi di grafis berikutnya seperti apa proses pemindahan terutama aparatur sipil negara atau ASN. Ini ternyata tidak sembarang, pemirsa. Ada kriterianya yang harus dipenuhi. Jadi tidak semua ASN yang nantinya akan dipindahkan. Beberapa kriteria yang dilakukan adalah nantinya mencakup penilaian cepat atau quick assessment. Kemudian kinerja ASN ini juga akan dinilai. Nah, ada beberapa kriteria penilaian ASN yang nantinya akan dilakukan oleh unit kepegawaian dari masing-masing dengan kriteria. Yang pertama, jenjang pendidikan ASN minimal D3. Kemudian memperhatikan batasan usia pensiun, data kinerja ASN, serta data kompetensi dan juga potensi ASN. Di grafis berikutnya, kita akan melihat berapa banyak nantinya ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota negara baru. Dari data yang kami dapatkan, total ASN yang akan dipindahkan mencakup ataupun sebanyak 100.023 orang selama rentang dari tahun 2045. Maksud kami dari 2024 sampai 2045. Nah, secara detail kalau kita lihat 100.000 orang ini mencakup 95.803 orang yang berasal dari jabatan fungsional, kemudian 956 orang ini merupakan pejabat negara, dan 3.264 orang merupakan jabatan pimpinan tertinggi. Kalau dijumlahkan ini jumlahnya sebanyak 100.023 orang. Dan di grafis berikutnya kita juga akan melihat sebenarnya kapan nantinya IKN ini atau Presiden juga akan pindah ke sana. Ditargetkan Presiden Joko Widodo berencana untuk pindah ke IKN Nusantara
sebelum tanggal 16 Agustus 2024. Dan Presiden juga direncanakan melakukan upacara kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus di sana, di Kalimantan Timur pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Artinya tinggal 2 tahun lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilakukan di DKI Jakarta. Dan pemirsa, kita akan harapkan pemindahan IKN Nusantara ke Kalimantan Timur ini dapat berjalan lancar sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Karena tujuan pemindahan IKN adalah sebagai langkah pemerintah untuk pemerataan pembangunan di Indonesia yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa. Adapun Kalimantan Timur dipilih sebagai wilayah IKN ini karena dinilai strategis, berada di tengah-tengah wilayah Indonesia dan minim resiko bencana seperti banjir, gempa bumi, dan juga tsunami.